Bersama dengan sahabatnya Amy, duo gadis baik-baik ini akan memburu pesta-pesta rumah yang paling gila, mencoba obat-obatan, dan menggoda orang yang mereka taksir secara diam-diam. Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu di Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini, kita bakal ngebahas 5 tontonan komedi favorit versi tim Serius. Penasaran apa aja? Kita langsung aja check it out! I want to get some coffee. You want some coffee? No, thank you, I'm fine. Hey, fellas. You guys get along all right? All right, I'm in. Jika ditanya soal film komedi yang membekas, insting pertama yang datang adalah untuk menjawab Men in Black, salah satu film all-time klasik yang dibintangi oleh Tommy Lee Jones dan Will Smith, meskipun menyatakan diri sebagai film aksi, cenderung memiliki kekuatan lewat humor yang ditawarkan. Menceritakan tentang Agent K, seorang agen veteran dari Divisi 6 yang anggotanya mengenakan suit and tie berwarna hitam. Badan tersebut dipimpin oleh Z yang waspada dengan ancaman terbaru terhadap bumi dan menugaskan K, seorang asisten muda bernama J. Sepanjang filmnya, Men in Black menghadirkan perjalanan dari cerita, visual, dialog, dan aksi yang menyenangkan dan sukses menghadirkan gelak tawa. Series 4 deatomizer. That's what I'm talking about. Noisy cricket. I feel like I'm gonna break this damn thing. Minus or plus? There it is. Little pink plus sign is so unholy. That ain't no Etch-a-Sketch. This is one doodle that can't be undid, Holmes Gillett. Kalau Men in Black memberikan komedi yang dibalut dengan aksi, berbeda dengan Juno yang menampilkan humor yang sedikit lebih gelap dari film sebelumnya. Dibintangi oleh Elliot Page dan Michael Cera, Juno menceritakan tentang titular karakternya, Juno yang mengalami kehamilan tidak diinginkan di masa SMA. Yang lucu di sini adalah bagaimana cara Juno dengan pintar sekaligus jenaka menghadapi masalahnya, ditambah dengan dialog-dialog yang ikonik dan segar. Performa Elliot Page sebagai gadis remaja yang keren dengan mood yang sarkastis, plus ekspresi deadpan yang bisa dibilang menjadi salah satu peran terbaik dari aktor tersebut. Meskipun Juno membawa tema-tema yang serius seperti kehamilan remaja, film Juno tidak menghakimi, justru lucu dan menyenangkan dengan cara yang menarik. Amat direkomendasikan untuk kamu yang ingin tontonan ringan. Probably wondering where you are. I mean, I'm already pregnant, so what other kind of shenanigans can I get into? I need to go over the end of the year budget numbers. Can't we just graduate, head off to college? That should do it, right? We will persist! I can't hear you. I can't soundproof glass. Untuk film komedi, sepertinya kerap kali mengambil sekolah menengah sebagai latarnya, tak terkecuali Booksmart. Film yang jadi debut kesutradaraan aktris Olivia Wilde ini mengambil tema coming of age dengan twist humor remaja yang menyenangkan. Menceritakan tentang Molly, seorang siswi tahun terakhir di SMA yang merasa kehidupan SMA-nya sia-sia setelah mengetahui bahwa gaya hidup pesta pora yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya tidak menghalangi mereka untuk masuk ke universitas bergengsi. Bertekad untuk menghabiskan hari terakhirnya sebagai siswa SMA tanpa sia-sia, bersama dengan sahabatnya Amy, duo gadis baik-baik ini akan memburu pesta-pesta rumah yang paling gila, mencoba obat-obatan, dan menggoda orang yang mereka taksir secara diam-diam. Booksmart hadir sebagai versi perempuan dari Superbad, dengan komedi yang lebih relate untuk remaja pada masanya. Tidak hanya memberikan humor ngaco, Booksmart juga berhasil melawak dengan cara yang tidak seksis dan menghakimi, menjadikannya salah satu tontonan wajib untuk penggemar komedi. Hand sanitizer. Check. Chapstick. Check. Mace. Listen, it is very important that you keep the safe. There's something on! Don't touch your eye! Huh? And I'll be sure to treat you like a nasty little bitch. That was a joke. Oh, no, I know. Yeah. I know. Okay. That was like, oh, okay. Berpindah ke serial TV, Fleabag hadir dengan gaya penyampaian humor yang unik. Fleabag merupakan sitkom tentang seorang perempuan kelas menengah yang menderita dengan keluarga disfungsional dan pekerjaan yang tidak mungkin mendanai gaya hidupnya. Dia juga tampaknya secara kompulsif tidak dapat menghentikan dirinya dari membuat komentar tidak sopan ke kamera ketika tidak ada yang melihat. Fleabag punya gaya penceritaan breaking the fourth wall atau menyadari bahwa ia berada di dalam serial televisi dan menatap langsung ke kamera. Dari 2 musimnya, tidak ada satupun dari Fleabag yang normal. Semuanya unik, jenaka, kasar, gelap, namun menawan. Penonton akan dibuai dengan ekspresi-ekspresi Fleabag yang ngaco di tengah adegan dan mengajak penonton untuk merespon hal yang terjadi di hidupnya yang diambang kehancuran. Humor segar yang sedikit gila. Fuck's sake. I know people in this building. Anyone could come. You're a real stupid piece of shit. But I know I'm a piece of shit. That at least makes me better than all the pieces of shit who don't know they're pieces of shit. Or is it worse? Humor dalam bentuk animasi tidak boleh dilewatkan, apalagi komedi yang hadir dalam bentuk serial BoJack Horseman.
Membawa topik-topik serius dari alkoholisme hingga keguguran, animasi hit asal Netflix ini telah menangani subjek berat tersebut lewat sihir hewan alias Horseman itu sendiri dengan cara yang bijak, pedih, namun menggelitik. BoJack sendiri merupakan kuda dan pria. Horseman. Dia juga mantan bintang Horse and Around, sitkom tahun 1990-an yang sangat populer sekaligus dicemooh secara kritis, yang mendorongnya ke kehidupan yang nyaman dan celebrity C-list. Namun, dia masih merasa bahwa kesuksesan masa lalunya tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang menyakitkan dalam hidupnya. BoJack Horseman membawa topik krisis eksistensi yang dibalut dengan komedi. Meskipun kadang terlampau pintar ketimbang humor ringan, namun BoJack Horseman dalam 6 musimnya sukses mengundang tawa hadir lewat dialog-dialog dan situasi yang absurd, meskipun kadang menyentuh bagian gelap yang tidak diinginkan. Kalau kamu penggemar self-depreciating humor, rasanya wajib nonton animasi yang satu ini. Nobody completes anybody. That's not a real thing. If you're lucky enough to find someone you can halfway tolerate, you sink your nails in and you don't let go, no matter what. So what? I should just settle? Yes, thank you. Exactly, settle. Nah, itu dia 5 tontonan komedi favorit versi tim Serius. Gimana menurut kamu? Apakah ada favorit kamu di sini? Atau buat kamu yang belum nonton sama sekali, apakah ini bikin kamu pengen nonton? Share di kolom komentar ya. Sekian dari episode Serius Nonton kali ini. Jangan lupa buat komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang suka nonton ya. Aku Mahira, pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye!